Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Tanah bergerak kembali terjadi di wilayah Garut Selatan. Belasan rumah warga di Desa Jaya Bakti rusak. Diterpa zaman, perajin batik tulis Sukapura di Cisepan, Tasikmalaya masih bertahan menggunakan bahan alami. Rayakan Hari Batik Nasional, penggemar olahraga sepeda di kota Tasikmalaya mengayuh sepeda keliling kota mengenakan batik. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, ribuan murid Taman Kanak-kanak, guru, dan orang tua murid ikuti Karnaval Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa cinta Pancasila pada anak usia dini. Penabuhan rang dan pelepasan balon sebagai tanda. Ribuan anak-anak usia dini menggunakan kostum pahlawan, baju profesi, hingga busana daerah untuk memeriahkan Karnaval Kesaktian Pancasila di kota Tasikmalaya. Karnaval yang diselenggarakan oleh Sekolah Raudatul Atfal ini diikuti lebih dari 5.000 peserta, mulai dari murid TK, guru, dan orang tua murid. Tak mau kalah dengan anak-anaknya, guru dan orang tua murid juga ikut menggunakan kostum unik. Diiringi musik drum band, peserta karnaval berjalan mengelilingi kota Tasikmalaya sembari membawa papan nama masing-masing sekolah mereka. Karnaval Kesaktian Pancasila bertujuan agar anak-anak mengenal Pancasila dan mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Ya, penanaman rasa nilai-nilai Pancasila itu justru harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dari sisi budi pekerti anak, dari sisi saling menghormati, dari sisi mereka itu bertoleransi. Jadi nilai-nilai itu yang harus ditanamkan dalam bentuk pengamalan anak-anak gitu. Jadi peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu kan hanya momentum saja, tapi karakternya harus dibangun sejak dini kepada anak-anak. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan kini telah diintegrasikan dengan seluruh mata pelajaran tingkat TK sehingga dapat membentuk karakter anak yang cinta tanah air. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Pertahankan warisan budaya nenek moyang, warga di Kampung Cisepan, Kabupaten Tasikmalaya membatik dengan cara tradisional dan bahan alami. Kerajinan lukisan kain yang menggunakan canting berisi lilin malam atau batik adalah salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia. Jika di masa kini, banyak opsi yang lebih mudah dalam membatik, seperti menggunakan cap hingga mesin pencetak otomatis, lain halnya di Kampung Cisepan, Desa Janggala, Kabupaten Tasikmalaya. Warga membuat batik tulis Sukapura, peninggalan leluhur dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan canting dan cairan lilin malam. Batik tulis Sukapura merupakan batik ciri khas Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki corak dan warna yang berbeda dengan batik lainnya. Batik tulis yang bernuansa keindahan alam ini memiliki keunggulan warna lebih tahan lama karena menggunakan bahan pewarna alami. Para perajin batik tulis Sukapura saat ini adalah perajin batik tulis turun-menurun dari nenek moyang mereka dan telah menekuni kerajinan batik tulis selama puluhan tahun. Saya belajar dari kelas 2 SD dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Masih. Dari kecil? Iya, dari kecil. Pulang sekolah, belajar gitu. Meski produksi batik masih berjalan, perajin batik mengaku kesulitan menciptakan motif baru yang sesuai dengan tren masa kini. Mereka juga mengeluhkan mahal dan sulitnya mencari kain batik di wilayah Tasikmalaya. Kesulitannya mungkin kami memikirkan yang pertama itu desain baru, motif baru supaya pembeli itu selalu ingin membeli batik tulis Sukapura, pengembangannya di motif-motif baru. Terus kesulitannya lagi pada saat ini kalau yang nomor utama itu di bahan. Jadi kain itu susah Pak, sudah naik harganya mahal lah dan langka. Produksi kain batik tulis Sukapura dalam sebulan bisa mencapai 30 lembar. Batik tulis tradisional ini dipasarkan dengan harga 300 hingga 700 ribu rupiah per lembar. Ini Reren Jaksa. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Pelajar salah satu SMA pesantren di Cibadak, Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan belajar membatik tepat di Hari Batik Nasional. Belajar membatik juga diikuti pelajar dari sekolah lain. Dengan mendatangkan instruktur ahli di bidang membatik, siswa-siswi SMA Pesantren Unggul Albayan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi ini belajar bagaimana cara membatik. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa-siswi Albayan saja, namun siswa-siswi dari sekolah lain pun mengikuti pembelajaran membatik. Belajar membatik adalah salah satu dari rangkaian kegiatan menjelang liburan sekolah. Tidak hanya itu, sejumlah perlombaan dan bakti sosial juga dilakukan oleh para pelajar Albayan. Banyak generasi muda di zaman sekarang itu menganggap budaya Indonesia itu tidak eksis. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa budaya Indonesia itu sudah eksis hingga saat ini. Lalu yang kedua yang dibahas dalam webinar ini adalah pendidikan di luar dan di dalam negeri. Jadi kami ingin membahas tentang bagaimana sih pendidikan di luar negeri dan di dalam negeri itu seperti apa. Itu adalah acara yang kedua kami adalah webinar. Dan yang ketiga adalah kami ada acara di mana adalah pengabdian masyarakat. Nah, di acara pengabdian masyarakat ini kita ada 2 program. Yaitu yang pertama ada kelas membatik. Di kelas membatik ini nanti masyarakat itu akan diajarkan bagaimana cara membuat batik dan juga akan diperkenalkan macam-macam batik. Belajar membatik dipilih selain untuk memperingati Hari Batik Nasional 2 Oktober, batik adalah budaya Indonesia yang perlu dilestarikan agar pelajar sebagai generasi muda tidak melupakan jati dirinya sebagai warga negara Indonesia. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, kalau para pelajar memperingati Hari Batik Nasional dengan belajar membatik, para penggemar olahraga sepeda di Tasikmalaya Minggu pagi merayakan Hari Batik Nasional dengan bersepeda keliling kota sambil mengenakan baju batik. Acara bersepeda keliling kota Tasikmalaya hari Minggu 2 Oktober lalu berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Lebih dari 100 orang penggemar olahraga sepeda ini, yang sebagiannya adalah ibu-ibu, sudah siap sejak pagi dengan sepeda kesayangannya masing-masing, mengenakan helm dan baju batik. Para peserta sengaja mengenakan baju batik untuk memperingati Hari Batik Nasional. Mereka mengaku tak terganggu mengenakan batik sambil mengayuh sepeda. Ini Hari Batik Nasional. Oh gitu. Ini rencananya mau kemana ini? Keliling Kota Tasik. Kota Tasik. Harapannya apa Bu dengan Hari Batik ini Bu? Ya, batik menjadi tradisi Indonesia ya yang terkenal sampai ke mancanegara. Ciri khas kita. Ibu nggak malu nih pakai batik bersepeda? Enggak, saya bangga. Ibu udah biasa kalau pagi itu bersepeda? Biasa. Teman-teman ya. Sepedanya sepeda lawas atau sepeda MTB ya? Ini hari ini ada hari yang berbeda itu pakai batik. Kenapa ini? Karena ini hari batik. Hari batik. Indonesia. Tapi nggak repot nih pakai batik. Ribet loh. Enggak ya. Tapi pede nggak ini pakai sepeda? Pakai batik. Pede ya. Oh gitu. Oh gitu. Harapannya apa Bu di Hari Batik ini Bu? Batik Indonesia jaya selalu. Jaya selalu ya. Perjalanan bersepeda dimulai dari Kompleks Masjid Agung, kemudian berkeliling melalui sejumlah ruas jalan protokol di kota Tasikmalaya. Ada yang menggunakan sepeda gunung, ontel, maupun sepeda lipat. Mereka berkeliling kota sambil mempromosikan penggunaan batik kepada masyarakat dan Hari Batik Nasional. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.